Shalom, perkenalkan nama saya Ita Virata Makeliaum SPD. Saat ini saya bertugas di UPTD SD Inpres Polder Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Pada kesempatan ini saya akan membagikan praktik baik pensil, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan aplikasi WordWall. Matematika seringkali dianggap sebagai pelajaran yang tidak menyenangkan, sangat membosankan, dan dianggap sulit bagi peserta didik. Hal ini juga didukung oleh Novita Sari dalam bukunya yang mengatakan bahwa matematika dianggap sebagai pelajaran yang sulit bagi peserta didik karena sifatnya yang abstrak. Karakteristik peserta didik sekolah dasar adalah senang bermain, melakukan, dan bergerak. Maka, perlu dirancang suatu model pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur permainan di dalamnya, yaitu kegiatan pembelajaran yang serius tetapi santai. Seperti kata Albert Einstein, setiap orang itu jenius. Namun, jika kita melihat seekor ikan berdasarkan kemampuannya memanjat pohon, ia akan menjalani seluruh hidupnya dengan percaya bahwa ia bodoh. Sebagai seorang pendidik, kita tidak boleh beranggapan bahwa karakter dan pemahaman semua peserta didik itu sama. Karena pada dasarnya, peserta didik berasal dari latar belakang keluarga dan lingkungan yang berbeda-beda. Itulah alasannya mengapa saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang dipadukan dengan games melalui aplikasi WordWall di dalam kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Pada praktik baik ini, langkah awal yang saya lakukan adalah dengan melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif untuk memetakan kebutuhan belajar dan kondisi awal peserta didik. Langkah berikutnya, saya melakukan identifikasi terhadap asesmen yang telah dilakukan dan saya memperoleh hasil kondisi peserta didik sebagai berikut. Yang pertama, kategori belum paham sebanyak 4 peserta didik. Yang kedua, kategori paham sebagian sebanyak 11 peserta didik. Dan yang terakhir, kategori paham utuh sebanyak 10 peserta didik. Dan kebutuhan gaya belajar peserta didik sebagai berikut. Gaya belajar visual sebanyak 11 peserta didik. 2. Gaya belajar auditori sebanyak 9 peserta didik. Dan yang terakhir, gaya belajar kinestetik sebanyak 5 peserta didik. Sebelum masuk ke dalam kelas, saya menerapkan kebiasaan sederhana, yaitu TOS ala kelas 4B. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap positif dan membangun kedekatan antara guru dan peserta didik. Kegiatan pembelajaran diawali dengan mengucapkan salam dan berdoa. Setelah itu, saya mengabsen peserta didik dan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini kepada peserta didik. Sama-sama, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, Ibu akan absen ya, dengan namanya yang dipanggil. Mas Bahani, Hadir Bu Guru. Adinda Siva, Hadir Bu Guru. Yakobus Medlamen, Yongki Lumala, Hadir Bu Guru. Oke, anak-anak, jadi siang hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu mengetahui atau mengenal konsep pecahan. Pada kelas sebelumnya kan kita sudah belajar pecahan toh? Di kelas 3 sudah belajar pecahan atau belum? Oke, nah di kelas 4 ini kita akan belajar lagi namanya pecahan. Diferensiasi konten diawali dengan menyajikan video untuk merangsang rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. Video yang disajikan adalah video yang berkaitan dengan konsep pecahan. Setelah menyaksikan video, saya akan memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Pada tahap ini, guru bisa menyajikan materi menyesuaikan tingkat kesulitan. Siswa dengan pemahaman tinggi akan diberikan tantangan tambahan, sementara siswa dengan kemampuan lebih rendah mendapat bimbingan lebih intensif. Setelah itu, masuk pada tahap diferensiasi proses.
di mana saya akan membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. Peserta didik dengan kategori paham utuh akan digabungkan dengan peserta didik dengan kategori paham sebagian dan peserta didik dengan kategori belum paham yang akan disesuaikan dengan gaya belajarnya. Peserta didik dengan gaya belajar visual akan menyimak video yang ditampilkan, dan untuk peserta didik dengan gaya belajar auditori akan menyimak penjelasan dari guru. Sedangkan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan benda konkret untuk mempelajari konsep pecahan. Lalu, masuk pada tahap diferensiasi produk. Pada tahap ini, peserta didik akan memilih cara menyajikan hasil belajarnya. Peserta didik dengan gaya belajar visual akan menyajikan hasil belajarnya pada LKPD yang dibagikan oleh guru. Peserta didik dengan gaya belajar kinestetik akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan benda konkret. Sedangkan peserta didik dengan gaya belajar akan menjawab beberapa pertanyaan terkait konsep pecahan secara langsung yang akan disajikan menggunakan aplikasi WordWall yang akan disimak oleh peserta didik dengan gaya belajar visual dan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Baca soalnya baik-baik. Baca kapal. Terjatuh dan airnya tumpah. Setelah diperiksa, air minum di botol terpisah 4,2. Berapa lagi air mineral yang sudah dinyatakan dalam undangan? Salah. Karena semakin siang dan cuaca panas, untuk menumbuhkan semangat dan antusiasme peserta didik, saya menampilkan soal dalam bentuk games dengan menggunakan aplikasi WordWall. Peserta didik yang menjawab dengan benar akan mendapat hadiah berupa permen. Selama bermain games, jika peserta didik dari kelompok gaya belajar auditori salah menjawab, maka akan dibantu oleh peserta didik dari kelompok gaya belajar visual dan kelompok gaya belajar kinestetik. Saya akan menilai peserta didik untuk mengidentifikasi apakah mereka sudah benar-benar paham dengan konsep pecahan atau belum. Menurut saya, model pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur permainan di dalamnya seperti ini akan sangat efektif. Selain seru, peserta didik juga akan sangat antusias dan merasa tertantang walaupun belajar di siang hari dengan kondisi cuaca yang panas. Peserta didik akan merupakan rasa panas, pengap, bosan, dan kantuk karena melihat dan melakukan sesuatu yang baru. Setelah melaksanakan pembelajaran, saya menyadari bahwa salah satu aspek penting dalam kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berdiferensiasi yang mengakui perbedaan individual peserta didik dan memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Hasil yang diperoleh dari praktik baik kegiatan pembelajaran ini adalah sebagai berikut. 1. Peserta didik dapat memahami konsep yang bersifat abstrak. 2. Peserta didik dapat terlibat aktif dalam mengikuti kegiatan dan proses pembelajaran. Berdasarkan kedua poin di atas, dapat disimpulkan, pembelajaran berdiferensiasi merupakan strategi pembelajaran yang tepat untuk mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Hal ini terlihat dari keaktifan peserta proses pembelajaran dengan baik. Faktor utama keberhasilan dari pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan di UPTD SD Impres Polder Merauke adalah dukungan utama dari atasan serta kolaborasi antar sesama pendidik, sehingga pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih bermakna. Demikian praktik yang saya bagikan kali ini. Semoga pembelajaran berdiferensiasi dapat terus berlanjut sehingga memungkinkan UPTD SD Impres Polder Merauke lebih maju dalam pendidikannya walaupun berada di ujung timur Indonesia.